Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan Dinas P2KB Kabupaten Pangkep, Kominfo Kabupaten Pangkep dan Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep yang dibina langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep. Telah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Deputi Litbang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Bapak Profesor Muhammad Rizal Martua Damanik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Prof ini? Alhamdulillah, kabar baik dan tetap semangat. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa dimanapun dapat menangkap siaran ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Luar biasa. Prof, kalau lihat namanya sepertinya ada unsur Batak nih Prof ya. Gimana ceritanya nih Prof? Wah, luar biasa. Belum apa-apa sudah tercium rupanya. Gitu. Saya pikir tadinya saya orang dari sana, ya kan? Iya Prof. Dari Luwu. Oh gitu Prof. Iya betul, saya orang Batak ya, bapak ibu saya orang Batak. Batak ya. Udah tepatnya dari Simalungun, ya. Muhammad Rizal Martua Damanik. Ya, jadi Damanik itu salah satu farm dari wilayah yang namanya Simalungun. Simalungun, Batak. Iya. Tapi saya ini lahir di Bogor. Lahir di Bogor. Lahir di Bogor. Jadi banyak teman-teman memanggil saja ini Batagor. Batagor. Ya. Iya, bukan bakso tahu goreng. Tapi Batak Bogor. Batak Bogor, Batak luar Bogor. biasa Prof. Iya. Iya, tapi Batagor itu enak Prof, sehingga mudah-mudahan kombinasi tempat lahir dan asal ini menjadikan Prof ini menjadi salah satu tokoh kita di BKKBN dan mudah-mudahan memberikan sesuatu yang besar buat kehadiran Prof di Kabupaten Pangkep pada hari ini. Amin. Nah Prof, jauh-jauh ke Pangkep ya dari Jakarta. Yeah. Ada apa Prof datang ke Pangkep? Iya, yang pertama memang saya di BKKBN ya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ya. Itu saya mendapat tugas untuk menjadi pembina wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, nah, jadi itu sebabnya saya cukup sering ya berkunjung ke Sulawesi Selatan ini karena ternyata untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten. Berarti ini bukan yang pertama Prof ya? Insya Allah ini yang kali kedua nih. Oh, kali kedua. Iya, saya datang ke sini. Iya. Dan senang sekali bisa melihat secara langsung, berinteraksi dan juga mencicipi ya makanan khas Pangkep, kuliner dan makanan khas dari Pangkajet nih Pangkajet dan kepulauannya. Kepulauan. Mudah-mudahan satu saat nanti saya berkesempatan untuk ke pulau ya. Amin. Ada puluhan pulau ya, ratusan pulau. 115 kalau nggak salah pulau Pangkep. Jadi luar biasa sekali ini potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep ini. Iya. Ya. Sumber daya ikannya itu kan luar biasa nih. Iya betul Prof. Iya. Itu sebabnya saya selalu ya mengingatkan ini kepada khususnya wilayah binaan saya dalam hal ini Kepala Perwakilan Provinsi ya Sulawesi Selatan bahwa potensi ikan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan secara umum ini sebetulnya sangat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia yang ada di sini. Ya. Dan semestinya gitu ya, angka stunting ya, sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini kan kita sedang perang melawan stunting. Ya, itu semestinya seyogianya angka stunting di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Pangkep ini harus rendah ya, tidak tinggi. Karena potensi sumber daya alam tadi ya, Prof. Iya, betul. Dan alhamdulillah untuk di Pangkep ya dari Ibu Kepala Dinas ya, informasi yang saya terima angka stuntingnya ya sekitar 13 sampai 14%. Ya. Kalau kita lihat dari angka sekarang ini 13 sampai 14% ini adalah target daripada pemerintah sekarang ini kan untuk menurunkan stunting dari 27,7
menjadi 14%. 14%. Nah, secara khusus kepada Kabupaten Pangkep, saya kira kalau bisa ini bisa di-maintain ya, dijaga, jangan sampai ada kenaikan, bahkan kalau bisa kita turunkan lagi sehingga nanti angka stuntingnya itu di bawah 10%. Ini satu yang luar biasa ya. Iya. Nah, kira-kira Prof, ada ndak misi yang dibawa oleh BKKBN ke Kabupaten Pangkep ini, terutama dalam hal program itu tadi, bagaimana membantu pemerintah daerah menurunkan angka stunting gitu? Iya, jadi betul. Jadi Kabupaten Pangkep itu tidak lepas dari strategi nasional yang diterapkan oleh kita di BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ya. Jadi secara nasional, sebagaimana tadi saya katakan, ada 27,7% angka stunting, prevalensi stunting di Indonesia, dan kita sudah membuat satu strategi nasional, yaitu melalui pembentukan tim pendamping keluarga beresiko stunting. Tim pendamping keluarga beresiko stunting. Itu di setiap kabupaten ada, Prof? Di setiap kabupaten desa ini sudah kita sebar, gitu ya. Tim pendamping keluarga beresiko stunting. Nah, jadi ini terdiri dari 3 komponen. Yang terdiri dari unsur bidan, kemudian ibu-ibu tim penggerak PKK, dan yang ketiga adalah para kader penyuluh, ya, kader penyuluh PKB. Ya. Nah, ketiga orang ini di bawah koordinasi dipimpin oleh ibu bidan akan mengawal, ya, memonitor secara langsung ini keluarga-keluarga yang beresiko stunting di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, mereka sudah dibekali dengan data, data tentang keluarga beresiko stunting. Jadi pada tahun ini, awal tahun ini, kami di BKKBN ini melaksanakan pendataan keluarga. Ya. Salah satu outputnya itu kita adalah mendata keluarga mana yang beresiko stunting. Dan keluarga-keluarga ini direkam by name by address istilahnya. Jadi kita tahu namanya siapa dan yang nama tersebut itu tinggal di mana. Itu menggunakan aplikasi ya, Prof ya? Kita lakukan metode survei. Jadi langsung ke lapangan. Kita lakukan wawancara, pendataan, kemudian mengisi untuk form begitu ya, dengan variabel-variabel yang merupakan gabungan daripada data-data survei-survei yang lain yang ada SDKI misalnya, ada Susenas misalnya seperti itu. Nah, untuk di PK ini kita gabung semuanya, kemudian dilakukan mana yang kira-kira duplikasi kayak begitu, ini kita tidak ada, sehingga hasil finalnya dilakukanlah untuk mencari keluarga yang kira-kira berpeluang beresiko stunting. Nah, keluarga-keluarga yang beresiko stunting inilah yang menjadi tugas daripada tim pendamping keluarga tadi. Jadi mereka akan dibekali bahwa di desa ini, di Kabupaten Pangkep, ini adalah keluarga ini yang terletak di RT sekian, di RW sekian, namanya ini beresiko stunting, maka mereka akan memonitor keluarga tersebut agar tidak menjadi stunting. Ya. Nah, siapa-siapa saja yang didata? Yang pertama misalnya para ibu menyusui, ya, kemudian ibu hamil, kemudian juga anak-anak yang mulai dari usia 1 hari sampai balita yang 5 tahun, tapi kita akan prioritaskan kepada anak-anak yang berusia 1 hingga 2 tahun. Dan yang keempat, di wilayah tersebut juga kita akan kawal ini para pasangan usia subur atau calon pengantin, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa stunting itu dimulai terjadinya itu sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang sudah secara sah untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, itu mulai dari situ itu ya. Jadi ini kalau sudah
terjadi pembuahan. Nah, ini sudah mulai nih peluang untuk terjadinya stunting itu sudah mulai terjadi. Berarti ini fokus pada 1000 hari pertama kehidupan ya, Prof? 1000 hari pertama kehidupan, ya betul. Nah, Prof, apa intervensi yang dilakukan, terutama pada sasaran-sasaran yang sudah terdata tadi? Baik, yang kita lakukan ini adalah selain berupa edukasi, ya, konsultasi, juga lakukan treatment, ya, karena di dalam tim ini ada unsur kesehatan, yaitu bidan. Nanti bidan inilah yang akan secara teknis jika dibutuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan medis, ya, melalui bidan bisa dilakukan oleh bidan itu sendiri. Jika bidan perlu merujuk, maka melalui bidan yang akan merujuk kepada fasilitas kesehatan yang ada terdekat. Selain itu, ya kita juga ada program yang namanya dapur dasat gitu ya. Dapur dasat. Gitu dasat. Ya. Itu apa, Prof? Seperti apa itu? Dapur sehat atasi stunting. Oh. Ya. Nah, jadi di setiap desa itu nanti akan ada dasat. Ya, dapur sehat atasi stunting. Luar biasa. Nah, jadi sesuai dengan namanya yang dahsyat gitu ya. Jadi memang mekanismenya juga dahsyat gitu. Dahsyatnya di mana? Bahwa dapur ini hanya menggunakan potensi lokal. Selain potensi lokal, juga tradisi yang berkembang di masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia itu bangsa yang multikultur, betul. Sangat banyak, terdiri dari ribuan suku bangsa, ya, bahasanya, tradisinya juga begitu. Ya, mungkin untuk di daerah Pangkep ini pisang raja biasa-biasa saja, ya, atau ikan mas barangkali tidak sering dikonsumsi. Tapi bagi masyarakat di Sumatera Utara, ikan mas itu luar biasa. Nilai tradisinya begitu. Jadi ikan mas itu harus ya menggunakan ikan mas jika ingin misalnya ada hajatan-hajatan. Ya, kalau di sini barangkali itu beda. Menu wajib, Prof. Menu wajib begitu ya, dengan ikan mas, bukan ikan yang lain, bukan ikan bandeng, bolu misalnya seperti di sini gitu loh. Ya kan? Nah, jadi tradisi-tradisi inilah yang akan kita lestarikan. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya dahsyat, jadi resep dan menu yang disajikan di dapur dasat dapur sehat atasi stunting ini adalah bahan bakunya dari lokal kemudian sesuai dengan tradisi lokal setempat. Berarti memanfaatkan kearifan lokal ya, Prof, ya. Betul. Nah, jadi sekarang ini dalam kapasitas saya sebagai Deputi Lalitbang Pelatihan Penelitian Pengembangan, ini saya sedang mengumpulkan ya di setiap provinsi itu 5 menu. 5 menu berasal dari satu provinsi tersebut yang biasa digunakan untuk misalnya ibu yang sedang menyusui, barangkali ada resep-resep tradisional kayak misalnya ya di daerah pesisir Sumatera, bagi ibu yang sedang menyusui dianjurkan untuk memakan sayur terbuat dari jantung pisang. Benar. Seperti itu pisang, dengan keyakinan dapat meningkatkan produksi air susu. Kemudian daerah Sumatera Utara, kampung halaman saya, ada di situ namanya daun torbangun. Ya, daun torbangun ini biasa dimakan dengan keyakinan dapat meningkatkan produksi air susu. Ya, nah jadi tradisi-tradisi ini akan kita pelihara, kita lestarikan melalui dapur dasat tadi. Nah, mungkin juga nanti termasuk di Pangkep ini ya ada makanan tradisinya. Nah, jadi sekarang kami sedang melakukan pelatihan secara paralel di 34 provinsi dengan output 5 resep masakan tradisi lokal ya untuk kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk para calon pengantin. Nah, jadi ada 5 resep ya, 2, 2, 1 kira-kira seperti itu banyaknya. Nanti ini akan kita gabungkan
Oh, secara iya, nasional. Jadi ada 34 kali 5 resep kurang lebih 150 resep. Iya. 150 resep ini akan kita dokumentasikan dalam bentuk buku Iya. dan juga video supaya jelas begitu loh, mana yang dimaksud Iya, dengan iya, ikan bolu yang mana nih. Nah, jadi nanti Iya. ditunjukin ini ikan bolu, namanya bolu, tahu-tahu bandeng gitu loh ya kan. Iya, Bro. Oh, ikan bandeng begitu kan, dimasaknya seperti ini. Nah, jadi dikumpulkan ini kita bagikan lagi kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Sehingga nanti para pengurus dahsyat itu punya buku resep. Iya. Jadi menunya itu bisa diganti 150 menu. Iya. Jadi 150 menu itu udah setengah tahun lebih itu. Betul, Prof. Ya kan, setengah tahun lebih, jadi tidak ada kejenuhan, tinggal diputar lagi balik begitu ya. Jadi kita ingin gali ya aneka bahan pangan potensi lokal yang ada di situ. Jadi kita tidak sarankan misalnya mendatangkan di sini misalnya tidak ada daun terbangun misalnya. Sudah harus jauh-jauh mengimpor, itu tidak perlu. Ya, tapi yang apa yang biasa dikonsumsi di masyarakat di sini gitu ya, itu tolong didokumentasikan, nanti akan kami perbanyak, distribusikan sehingga pengelola dapur dahsyat itu tadi punya stok. Jadi jangan hanya 5 menu saja itu diputar-putar, tapi ini 150 menu. Luar biasa, Prof ya. Ya. Di Sulawesi Selatan, Prof, apa sudah kelihatan enggak kearifan lokal dari ragam tanaman yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa jadi menu dapur dahsyat ini? Iya, saya kira karena Sulawesi Selatan itu terdiri dari banyak, ada 24 kabupaten. 24 kabupaten ini kota. Memang saya tidak mengintervensi secara langsung yang mana yang dipilih untuk 5 menu tadi. 5 menu andalan, 2 untuk ibu menyusui, 2 untuk ibu hamil, dan 1 untuk pasangan usia subur. Ya ini saya serahkan kepada masing-masing kepala perwakilan untuk menseleksi yang mana kira-kira. Tentunya dengan pertimbangan begitu ya, kalau saya memberikan arahan itu yang kira-kira bahan tersebut juga tersedia di daerah lain. Betul. Cuman persoalannya orang lain itu tidak menggunakan bahan tersebut karena ketidaktahuan. Betul. Kayak misalnya jantung pisang. Jantung pisang itu kan di daerah pesisir Sumatera, ya komunitas Melayu. Nah kalau misalnya kita angkat, ya kemudian orang di Pangkajene membaca, jantung pisang nih bisa, karena di buku itu nanti tidak hanya sekedar bagaimana membuat sayur jantung pisang, tapi ada kronologisnya, sejarahnya, kenapa jantung pisang. Jadi ini kami serahkan kepada masing-masing. Termasuk cara mengolahnya. Termasuk cara mengolahnya. Makanya didokumentasikan secara video, visual, juga secara cetak. Ya, jadi bisa dilihat bukunya, bisa dibawa kemana-mana. Seperti itu. Karena banyak sekali tradisi dan kebudayaan kita dalam memanfaatkan potensi pangan yang tersebar ini. Itulah salah satu makna Bhinneka Tunggal Ika, Prof. Betul. Nah ini kayak misalnya di Pangkep biasa makan apa ini orang di sini kan? Benar, Prof. Kita share gitu loh, ya kan? Karena banyak orang yang nggak tahu. Barangkali orang bilang, saya pakai daun tangkil misalnya, ya karena daun tangkil ini tinggi kandungan zat besinya, gitu ya. Atau misalnya daerah-daerah lain ada yang mengangkat daun kelor dan seterusnya itu banyak sekali, Cuman bagaimana cara pengolahannya, benar, ya kan? Nah ini yang kita harapkan akan memperkaya pengelola dapur dahsyat itu. Dapur dahsyat. Nah, Prof, tadi di acara serahkan secara simbolis bantuan daun kelor. Itu untuk apa, Prof? Ya, daun kelor ini kan pertama tersedia sangat banyak di berbagai daerah di provinsi di Indonesia ini. Dan daun kelor ini memang sudah banyak kajian dilakukan oleh para ahli di bidang gizi yang melaporkan bahwa dengan mengonsumsi sayur yang terbuat dari daun kelor ini, ini karena kandungan pertama yaitu zat besinya Fe-nya itu sangat tinggi, sangat tinggi. Ini tentunya sangat dibutuhkan
khususnya oleh para wanita. Ya, sebagaimana kita ketahui wanita itu kan setiap bulannya dia kurang lebih mengeluarkan 200 sampai 250 mililiter darah itu karena proses menstruasi ya, merupakan proses fisiologis seorang wanita usia subur, begitu ya. Nah, jika tidak diimbangi dengan asupan-asupan yang mampu ya mereplace, mengganti pengeluaran darah tadi, ini kan akan menyebabkan munculnya gangguan anemia. Dan sampai sekarang sebagaimana kita ketahui, anemia ini masih cukup banyak ya dialami oleh para angka kaum kejadian wanita. anemia pada ibu hamil masih tinggi. Masih tinggi, tidak hanya ibu hamil tapi juga para remaja ya, catin tadi itu juga banyak yang masih mengalami anemia ya, berdasarkan data SDKI yang kita peroleh itu sangat tinggi ya para remaja. Nah, tentunya dengan memanfaatkan tanaman kelor ini akan mampu mengurangi insiden kejadian anemia di kalangan wanita di Indonesia. Nah, kita berharap bahwa tanaman kelor ini mudah budidayanya sebetulnya dan juga tidak membutuhkan perawatan yang berlebihan begitu ya, dan berkhasiat dan sudah terbukti secara ilmiah. Benar. Itu sebabnya kami mendorong ya berbagai daerah termasuk ke Kabupaten Pangkep ini untuk bisa membudidayakan tanaman kelor ini di wilayah Kabupaten Pangkep. Nah, Prof, di beberapa literatur yang sempat saya buka ya, ternyata daun kelor ini menjadi salah satu pilihan tradisional sebagai salah satu sumber penambah ASI bagi ibu menyusui. Nah, apakah daun kelor ini sudah masuk dalam salah satu resep dapur dahsyat tadi, Prof? Nah, ya, saya juga tahu begitu ya, ada beberapa daerah memiliki tradisi keyakinan bahwa jika seorang ibu menyusui, ya makan sayur kelor ini, maka produksi air susunya akan meningkat, begitu ya. Nah, ini justru itulah kami harapkan nanti ada yang akan mengusulkan bagaimana ya menu berbasis daun kelor ini, cara masaknya seperti apa begitu loh. Karena memang betul ya, katakan tadi memberikan dampak khasiat memperlancar produksi ASI air susu ibu. Oleh karena itu ya kita berharap ini ada daerah yang mengusulkan dengan cara pengolahan yang tentunya praktis ya, kemudian rasanya juga bisa diterima ya. Nah, jadi karena ini masih dalam proses 5 menu yang akan disarankan, nanti akan kita seleksi ya. Bukan tidak tertutup kemungkinan ya ada 3 atau 4 provinsi yang mengusulkan pemanfaatan daun kelor, sayur daun kelor. Tapi nanti kita akan lihat ya cara mengolahnya gimana. Apakah yang bening saja misalnya kayak begitu, atau ada juga ada santan atau ada bumbu-bumbu yang lain. Ini nanti sesudah dikumpulkan resep-resep tersebut akan kita diskusikan bersama para ahli gizi ya, kemudian juga ahli kuliner supaya melihat cara prosesnya gimana ya. Apakah ini nanti rasanya juga bisa diterima oleh suku di luar suku yang biasa mengonsumsi itu, gitu ya. Kayak daun kelor ini kan banyak ya, beberapa provinsi seperti di Nusa Tenggara Timur atau juga di Pangkep ini memiliki tradisi. Nanti kita lihat cara pengolahan daripada masyarakat di Nusa Tenggara Timur itu seperti apa, ya. Begitu juga dengan yang di Pangkep. Kalau di Pangkep seperti apa cara menyajikannya? Macam-macam, Prof. Ada yang pakai santan, ada yang bening, ya. Bahkan kita sampai di batangnya, Prof. Di batangnya. Luar biasa. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan-pesan yang Prof ingin sampaikan selaku Deputi Lalitbang BKKBN untuk masyarakat Kabupaten Pangkep, khususnya dalam pemanfaatan masakan-masakan yang berbahan tradisional
di Sulawesi Selatan ini. Silakan Prof. Baik, jadi pada kesempatan yang bagus ini saya ingin menghimbau kiranya kepada seluruh stakeholder masyarakat di sini dapat ya ikut berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di minimal di Kabupaten Pangkep ini ya, minimal di lingkungan tempat kita tinggal. Banyak cara yang bisa dilakukan, antara lain dengan pemanfaatan tanaman lokal yang ada di sini, dan mari ya disosialisasikan makanan-makanan tersebut begitu ya, untuk diurun rembukan ya kepada para pengelola dapur dahsyat tadi ya, dapur dahsyat tadi, sehingga selain kita berupaya untuk melestarikan tradisi dan kebudayaan masyarakat Pangkep khususnya ya dalam makanan yang berkaitan dengan kesehatan, ini bisa memberikan banyak manfaat baik kepada generasi sekarang maupun generasi mendatang. Saya kira para orang tua kita terdahulu itu sangat arif dan bijaksana ya dalam melihat, dalam memanfaatkan ya fenomena alam, sehingga mereka bagaimana mereka bisa tahu begitu ya bahwa tanaman ini atau tanaman kelor ini berkhasiat. Bagaimana tanaman ini sebaiknya tidak dikonsumsi. Itu kan kalau kita bayangkan ratusan tahun yang lalu itu belum ada sarana prasarana laboratorium untuk menguji itu. Tapi bagaimana orang tetua zaman dulu itu sudah bisa mengatakan makanlah daun ini. Ya, makanlah daun ini karena dengan makan daun ini nanti produksimu, air susumu akan meningkat. Ya, dan kau terhindar dari keletihan atau penyakit. Karena sebagaimana kita ketahui misalnya ya, proses menyusui itu kan tidak mengenal 3 kali sehari. Ya, tapi bisa 10 kali ya. Waktunya juga terserah si bayi. Bisa jam 1 pagi, bisa dibangun lagi jam 2, bisa bangun lagi jam 3 dan seterusnya. Tentunya ya si ibu ini dalam hal ini perlu ditopang oleh fisik yang prima. Antara lain melalui makanan berkhasiat yang berdasarkan tradisi. Nah, oleh karena itu terkait dengan potensi lokal ini, mari pada masyarakat untuk berpartisipasi ya, sharing ya, berbagi informasi tentang khasiat dan manfaat dari tanaman berkhasiat dalam upaya pencegahan stunting atau juga meningkatkan kesehatan ibu hamil ataupun ibu menyusui. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kata kuncinya Prof yang saya tangkap dari pemanfaatan daun kelor ini bahwa ibu hamil, ibu menyusui ketika makan daun kelor maka produksi ASI-nya akan bertambah, sehingga kita ketahui bahwa ASI yang berkualitas itu adalah makanan buat bayi yang bisa menghindarkannya dari stunting. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Ini adalah waktu yang sangat berharga buat kami, dan mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan menjadi pengetahuan, dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat dalam upaya kita untuk memerangi angka stunting di Indonesia secara umum dan Kabupaten Pangkep secara khusus. Amin. Baik, terima kasih Prof. Demikian Idea Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Bapak Haji Muhammad Yusuf Patimbang. Iya. Beliau adalah pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Pangkep. Ya. Ini beliau adalah seorang veteran, di mana pada hari kemerdekaan ini kita sengaja mengundang beliau untuk bercerita, berbagi suka dan duka bersama kita semua dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Pak Haji Yusuf ya? Iya. Bapak lahir di tanggal berapa, Pak? Saya lahir tanggal 7 bulan Agustus 1930. 7 Agustus 1930. Iya. Berarti saat ini umur 91
Tahun ya. Iya. Kemerdekaan kita sudah 76 tahun. Berarti kurang lebih ada di umur 20 tahun Bapak itu pada saat kemerdekaan ya. Iya. Bisa enggak Bapak bercerita kira-kira pada umur berapa ya mengingat dan mulai terlibat dalam perang kemerdekaan? Umur 15-16 tahun iya. Ya, gimana ceritanya Pak waktu itu? Waktu itu kita mendaftar di Ujung Pandang itu sebagai di organisasi pemuda di situ. Organisasi pemuda. Iya, namanya PPNI. PPNI ya. Di bawah pimpinan Daud Sijah. Kapten Daud Sijah. Iya. Pak Haji, saya tanya dulu. Iya. Kenapa waktu itu tiba-tiba Pak Haji mau ikut bergabung di organisasi perjuangan pemuda? Ya, karena waktu itu kita mengingat Indonesia ini terlalu terjajah waktu itu. Terlalu terjajah waktu itu. Siapa yang jajah Pak Haji? Belanda, Jepang? Belanda dulu yang menjajah, baru Jepang. Iya, pada waktu itu Belanda menjajah waktu itu ya. Waktu itu iya. Apa yang Pak Haji pikirkan waktu itu sampai saya harus mendaftar di organisasi pemuda ini? Ya, karena waktu itu bilang bagaimana ini caranya ini bisa merdeka ini kalau begini saja ini. Iya. Ya penghidupan. Oh gitu. Iya. Mau sekolah ndak bisa, mau apa ndak bisa. Iya. Jadi waktu ke Ujung Pandang pakai apa Pak Haji? Waktu ke Ujung Pandang itu naik saja, naik perahu. Oh. Kan belum ada auto. Naik perahu dari Pangkep ke Ujung Pandang. Ya, menggabung di situ. Berapa orang waktu itu Pak Haji? Hanya 5 orang waktu 5 orang dari Pangkep naik perahu ke Ujung Pandang ya. Sekarang ini namanya Makassar. Makassar ya. Itu bergabung di organisasi PPNI. Iya. Pemuda Pejuang Nasional Indonesia. Siapa ketuanya waktu itu Pak? Ketuanya waktu itu ya Daud Sijah, Kapten Daud Sijah. Ya. Waktu itu kita merapat ke sana. Ya. Bagaimana? Ada banyak enggak pemuda waktu itu di sana? Banyak pemuda. Ya. Apa yang Pak Haji lakukan pada saat bergabung di organisasi itu? Kita itu bersama-sama dengan teman-teman itu dari seluruh Sulawesi. Lebih baik kita mendaftar di situ daripada begini saja. Iya. Di organisasi itu kita dikasih apa Pak Haji? Waktu itu dikasih pelajaran apa di situ. Iya. Sampai kita mengadakan pengacauan di dalam kota waktu itu begitu. Memang PPNI waktu itu adalah organisasi yang khusus menghimpun pemuda untuk berjuang. Oh iya, untuk berjuang. Jadi kita dilatih bela diri cara memegang senjata. Iya begitu. Oh gitu. Iya. Pada saat masuk di PPNI, Pak Haji diberikan senjata enggak sama? Saya diberikan senjata waktu itu karena saya waktu itu komandan regu. Komandan regu. Iya. Diberikan senjata ya Pak Haji? Iya, diberikan. Dari organisasi itu atau hasil rampasan dari penjajah? Itu dari rampasan itu diberikan kepada ketua atau ketua. Jadi ketua saja yang pegang senjata. Iya. Itu senjata otomatis atau senjata tunggu dulu Pak Haji? Tunggu dulu. Jadi dikokang dulu, kasih masuk dulu baru. Iya, baru. Tapi itu sudah luar biasa ya Pak Haji, kebanggaan luar biasa ya waktu itu sudah pegang senjata. Kita diberikan steng itu begini. Oh iya. Nah, Pak Haji, setelah bergabung di PPNI, gerakan-gerakan apa yang kita lakukan waktu itu? Kita mengadakan pengacauan apa? Di dalam kota Makassar. Kota Makassar waktu itu. Ujung Pandang ya waktu Ujung itu. Pandang Terutama di tempat-tempat mana saja di Ujung Pandang? Di bagian utara kota Makassar. Iya. Bagian utara kota Makassar ya. Karena pimpinan di situ dulu. Iya. Sampai teman-teman di situ banyak dari pedalaman di situ anak-anak muda di situ kita berkumpul semua. Iya. Untuk mengadakan pengacauan. Berhasil enggak gerakan-gerakan yang Pak Haji lakukan dan kawan-kawan untuk melakukan pengacauan di Makassar? Saya kira berhasil karena itu saluran air ke Tansi Belanda itu dapat kita putuskan itu dulu Pasar Butung itu. Pasar Butung. Iya. Luar biasa. Ada di situ Tansi Belanda tuh. Iya. Di situ putuskan itu. Iya. Airnya ke sana itu. Iya. Itu dimulai pada tahun 45 ya Pak Haji ya? Iya, 45. Itu setelah proklamasi kemerdekaan atau sebelum? Sebelum
kan tahun 49 baru merdeka itu sebetulnya. Oh gitu. Jadi 45 kita sudah dengarkan Ya, proklamasi tapi masih dijajah. Masih dijajah Belanda Jadi itu. perang terus sampai tahun 49. 49 itu. Nanti penyerahan kedaulatan itu nanti berhenti di situ. Oh, jadi kita perang terus. Iya, perang terus sampai tahun 49. Iya. Jadi lokasi pergerakan perjuangan Pak Aji dengan teman-teman itu hanya di Ujung Pandang atau Pokoknya, kembali ke Pangkep? Saya nanti terdesak di Kota Madya Makassar, saya lari ke Pangkep bergabung dengan pasukan di sini. Oh iya. Di daerah Tondong Kura, Tondong Talas apa Iya. gitu. Itu larinya lewat darat. Ya lewat laut juga, Lewat naik laut perahu, juga naik ya. perahu. Kan tidak bisa naik darat itu. Iya. Belum ada jalan ya. Tidak ditangkap sama spion-spionase Belanda itu. Oh, mata-mata. Mata-mata. Oh ternyata mata-mata dulu istilah kerennya spionase. Ya, spionase Iya. waktu Sekarang itu. juga banyak spionase di zaman-zaman sekarang Pak Haji. Itu bahaya. Nah, apa yang paling bersejarah menurut Pak Haji dalam gerakan perjuangan waktu itu? Ya, saya sangat berbangga waktu itu, sudah artinya sudah berkumpul semua dan ada gejala-gejala kita menang di sini. Iya. Ya sebagai pejuang tuh PPNI di sini. Iya. Ya sudah bergembira semua anggota-anggota itu. Iya. Ya begitulah. Oh, itu adalah sesuatu yang bersejarah ya Pak Haji Iya, ya. itu Pada saat ya. banyak pemuda berkumpul lalu kemudian sudah ada tanda-tanda kemenangan. Iya, begitulah. Perang di mana yang Pak Haji ingat yang kira-kira paling mengerikan? Paling mengerikan daerah Tondong Talas di situ karena Iya. itu gunung-gunung. Gunung-gunung. Di situ banyak musuh ya Pak Haji Di ya? situ banyak musuh, kalau kita jalan di situ setengah mati jalan ke seberang itu Di karena Tondong Talasa. Tondong Talas itu jalan ya. Berarti waktu itu juga kita menganut sistem perang gerilya ya Pak Haji Iya ya? begitu gerilya sana itu. Iya. Belum ada tentara waktu itu Pak Haji? Tidak ada tentara dulu Iya. di situ. Iya. Cuma kita gerilya itu dari Gerilyawan, kota. ya. Iya, iya. Iya. Wah luar biasa ya, di Nah, Tondong Talasa itu menjadi medan perang Di berarti. medan perang karena setengah mati di situ, putar-putar itu baru ke sana itu. Pak Haji, kita ingat enggak ada berapa Belanda yang kita sudah bunuh waktu zaman perang itu? Waktu itu kira-kira ada 2-3 orang di situ. Iya. Karena banyak merampas senjata itu. Oh, itu langsung ya? Dia mengadang tuh kalau Iya. dia masuk dia adang di luar itu. Iya. Nah, itulah kita rampas Nah, senjata. itu rampas senjatanya itu waktu itu. Iya. Begitulah ceritanya itu waktu Iya. itu. Nah, di Pangkep ini kan tentu ada juga pendudukan yang dilakukan oleh Belanda maupun Jepang, dan tentu ada gerakan-gerakan pemuda juga di Pangkep. Di Pangkep seperti apa perjuangan waktu itu Pak Haji? Di Pangkep tidak begituan karena cepat di sini, cepat ditangkap di sini. Kalau Oh. iya, kalau di kota itu cepat karena kurang anto teman-teman. Iya. Berarti lebih banyak penjajah ya? Iya, lebih banyak penjajah. Iya. Jadi ceritanya kita ini lebih banyak bersembunyi di hutan. Iya, lebih banyak bersembunyi di hutan-hutan itu seperti Tondong Talas. Tondong, iya. Itu. Apa daerah Baloci, apa iya. itu ya toh iya, di situ. Kita melakukan perang gerilya di gunung-gunung, lalu kemudian sesekali melakukan perang ke Iya, kota. kota. Iya. Sekali-sekali tuh. Iya. Itu di tahun 45. Pada tahun 49 kan penjajahnya berganti ya Pak Haji ya? Iya, ada namanya itu tuh dulu apa namanya itu nikah, apa namanya? Nikah, iya. Nikah, Nikah, toh, iya. nikah. Nikah. Iya. Jadi Belanda datang membonceng sekutu. Iya, sekutu di Itu belakang. itu perang lagi berarti. Perang lagi itu waktu sekutu itu semua pemuda itu harus Sudah mulai lebih banyak pemuda. Iya, sudah Iya. banyak itu teman-teman itu. Mana yang lebih berat Pak Haji? Perang melawan Belanda, Jepang atau Belanda dan sekutu-sekutunya? Saya kira lebih berat itu Belanda karena banyak anunya, banyak anti-antinya. Anti-antinya. Iya. Jepang itu di belakang baru datang jadi Oh kurang. gitu. Iya. Iya. Nah Pak Haji, sekarang ini kan sudah 76 tahun kemerdekaan. Iya, iya. Tentu yang sudah umur-umur tua pada waktu itu sudah berguguran semua Iya, sebagai sudah pahlawan meninggal. bangsa ya. Iya, iya. Sekarang ini kalau di Legiun Veteran Pangkep
sekarang anggotanya tinggal berapa orang Pak Haji? Sisa dulu ada lebih 200. Iya. Sekarang sisa 70 orang yang 70 hidup. orang. Jandana 50 orang sekarang. Janda dari para pejuang-pejuang Iya, kita. Pejuang itu. Itu yang mendapat itu. Iya. Apa namanya itu gaji dari Gaji. pemerintah ya. Apa fasilitas dari negara yang Pak Haji dapatkan sebagai Legiun Veteran sampai saat ini? Ya cuma itu, tidak ada lain selain dari itu, hanya bantuan-bantuan kecil saja itu kalau ada. Gaji tetap ada ya Pak Haji? Gaji tetap Besarannya ada. berapa Pak Haji? Saya dapat itu 2.700.000 rupiah. Cukup enggak itu sebagai Legiun Ya, Veteran? kalau bilang cukup itu tidak ada yang cukup. Nah sekarang Pak Haji, ini kesempatan. Ya. Apa yang ingin Pak Haji sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai pejuang yang sudah mempertahankan negara ini dari penjajah? Ya tidak lagi itu kesejahteraan saja. Kesejahteraan. Nah, itu yang penting itu. Iya. Sebab biar bagaimana kalau anunya itu kesejahteraannya tidak lengkap, itu lancar nggak bisa. Ya, Setuju, itu aja, setuju, itu ya. saja. Nomor 2 kesehatan. Kesehatan. Iya. Nomor 3 pendidikan anak-anak itu. Iya. Ya itu aja. Iya. Pak Haji, Ya. ini memang penting ya, Iya, kesejahteraan dan kesehatan. Ini perlu disampaikan kepada pemerintah kita, Iya. baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa Iya. seharusnya memang seluruh anggota Legiun Veteran itu mendapat fasilitas Iya, kesehatan. Pak, Ada iya. enggak itu? Ada dapat askes. Oh, itu. askes. Jadi kalau Pak Haji datang berobat ke rumah sakit misalnya, perlihatkan kartu itu gratis ya? Iya gratis. Iya, alhamdulillah. Itu. Kalau misalnya yang Pak Haji sebutkan tadi itu janda-janda pejuang, itu dapat apa? Itu tidak ada kasihan dapat apa-apa itu, hanya bantuan anak-anaknya sendiri. Bantuan itu. anak-anak. Iya. Iya. Nah, kalau begitu apa yang Pak Haji harapkan dari itu? Saya minta kepada pemerintah supaya diberikan fasilitasi itu janda-janda kasihan itu yang apa menderita sekarang itu. Yang tidak jelas, Yang tidak jelas pekerjaannya itu. Iya. Kalau kita dari laki-laki tidak seberapa toh. Iya, betul. Nah, pernah enggak disampaikan Pak Haji dalam organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia? Ya biasa itu disampaikan gitu. Iya. Tapi sudah ada realisasi belum? Organisasi belum Ya? terrealisasi belum. Berarti ini masih merupakan agenda-agenda perjuangan Ya. dari bapak-bapak yang ada di Legiun Veteran Republik Iya, Indonesia. Cuma itu hanya Iya. penting. Nah, sekarang siapa tokoh pahlawan nasional yang Pak Haji pernah ketemu di medan perang gitu? Baik di Sulawesi Selatan maupun di Hanya Andi Mape itu pernah ketemu. Andi Mape. di sini. Iya, kan pahlawan nasional beliau ya. Oh iya, belum pahlawan Belum, nasional, tapi sudah artinya diusulkan dipangkat Iya. ini, dia itu sebagai pelopor perjuangan. Apa cerita yang Pak Haji ingat tentang beliau? Beliau itu bilang jangan dia memilih pekerjaan, pokoknya berjuang saja sampai mati. Oh gitu. Iya. Taruhannya itu Iya. saja. Pernah ikut perang sama beliau? Saya bersama-sama semua di hutan itu dulu. Iya. Iya. Karena kita rame-rame semua itu dulu itu. Iya. Kalau ada berita-berita cepat sampaikan ini sudah tuh. Iya. Begitu dulu. Iya. Supaya itu Belanda tidak dapat masuk di sini. Oh gitu. Oh, begitu ya. Jadi luar biasa ya Pak Haji ya. Wah, luar biasa. Nah, apa kesan Pak Haji sekarang ini setelah 76 tahun kemerdekaan Indonesia? Saya kira cukup bagus karena iya. bantuan pemerintah itu cukup bagus. Orang-orang miskin dapat diberikan bantuan ya. Bantuan setiap bulan ada atau setiap 3 bulan ada itu bantuan. Bansos ya. Ya sembako dan lain-lain. Kita dulu tidak ada bantuan begitu. Bantuan kesehatan terutama toh. Iya, betul. Iya, betul. Baru bantuan pangan itu apa diberikan sekarang itu. Iya. Nah, kalau dibanding dengan dulu Pak Haji, dulu kan semua pemuda-pemuda yang ada pada waktu itu semua sangat semangat untuk ikut membantu para pejuang
melakukan perlawanan terhadap penjajah. Bagaimana dengan pemuda yang sekarang ini Pak Haji lihat? Oh, pemuda sekarang itu saya kurang begitu gambarkan itu sebab. Iya. Apa yang Pak Haji ingin sampaikan begitu kepada para pemuda? Ada pemuda itu supaya mengikuti itu jejak pemuda-pemuda dulu itu. Agar pemuda sekarang mengikuti jejak pemuda-pemuda yang dulu. Iya. Tanpa bantuan bisa bantu. Dalam hal semangat perjuangannya ya Pak Haji ya. Itu toh. Iya. Ya, itu aja. Gitu ya. Iya. Ya, ini luar biasa Pak Haji. Jadi harapan-harapan ini mudah-mudahan tersampaikan kepada generasi muda yang ada sekarang bahwa diharapkan pada momentum 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini kita bisa kembali membangkitkan semangat-semangat perjuangan terhadap bangsa kita ya. Bangsa kita ya. Apa yang Pak Haji harapkan, seperti apa bangsa ini Pak Haji harapkan ke depan? Apakah cukup seperti ini atau harus lebih? Ya. Saya kira cukup lebih bagus dari ini lagi. Iya. Artinya supaya ditambah itu kebaikannya itu sekarang ya. Sampai beberapa tahun yang lalu. Iya betul. Jadi harus terus maju ya Pak Haji. Maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur ya. Ini luar biasa Pak Haji. Ya. Nah Pak Haji, ini kan Legiun Veteran ya, Pak Haji saja sudah berusia 91 tahun. Iya, ya. Tinggal anggota Legiun Veteran sekarang juga tinggal berjumlah 100 ya. Iya, 100. Ini suatu saat akan habis. Habis. Nah, apa yang menurut Pak Haji penting dilakukan oleh kita saat ini untuk bagaimana terus menjaga keberadaan daripada Legiun Veteran ini? Supaya jiwa semangat anak muda sekarang mengikuti itu jejak dulu perjuangannya dulu itu. Iya. Tanpa pamrih itu, tanpa apa-apa itu bisa berjuang saja itu. Iya. Dulu memang tulus ya Pak Haji ya. Iya tulus. Sekarang sedikit-sedikit harus duit ya. Baik Pak Haji, jadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari cerita Pak Haji ini bahwa dulu memang perjuangan pemuda itu sangat luar biasa ya. Iya. Semangatnya luar biasa untuk berjuang melawan penjajah. Karena waktu itu memang tiada kata lain ya Pak Haji ya. Selain dari harus perang. Harus perang. Kalau tidak kita dihabisi. Daripada dihabisi lebih baik kita perang. Iya. Berapa anak Pak Haji waktu itu? Atau belum ya? Belum menikah? Belum menikah waktu itu. Terus menikah di umur berapa Pak Haji? Tahun 40-an baru menikah. Itu masih dalam suasana perang berarti? Iya masih suasana itu, tapi sudah aman. Sudah gitu. aman. Iya. Jadi menikahnya di hutan atau sudah turun? Saya menikah di sini di daerah sini. Oh, sudah turun berarti dari hutan? Iya, sudah turun dari hutan. Dari hutan? Iya. Menikah sama istri yang pejuang juga? Iya, istri termasuk pejuang karena terdaftar namanya di sini. Oh, ikut juga di organisasi pemuda? Iya, ikut juga di situ. Oh, luar biasa. Jadi sekarang sudah punya anak berapa Pak? Saya 7 punya anak, 7 orang. 7. Itu yang lahir di era perjuangan berapa orang? Di medan perang itu berapa orang lahir? Hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Berarti 2 orang yang merasakan susahnya perjuangan. Iya itu. Selebihnya itu menikmati kemerdekaan. Apa yang Pak Haji bisa ceritakan ketika mendengar ada bunyi senjata atau bom atau apa pada waktu perang kemerdekaan? Kagetkah atau bagaimana? Kita tidak kaget waktu itu. Yeah. Pokoknya bersiap-siap saja itu waktu itu kalau ada bunyi-bunyian begitu. Ada tempat persembunyian Pak Haji? Tidak ada tempat persembunyian, hanya di rumah-rumah sendiri. Di rumah-rumah. Sebab kalau ada tertentu itu gampang disergap itu sama kenil apa di situ. Oh, kalau terlacak ya? Iya. Berapa banyak senjata yang kita pegang waktu itu Pak Haji? Ada lebih 10 waktu itu dengan satu pasukan itu hanya. Satu pasukan ada 10? Iya, ada pasukan. Terus yang pegang bambu runcing? Banyak juga itu yang pegang bambu runcing itu seperti ibu-ibu itu apa itu. Memang sudah dibekali ya? Sudah dibekali, sudah dibikinkan semua itu. Pokoknya apa yang ada itu yang bisa membunuh penjajah. Penjajah itu aja. Pernah enggak Pak Haji ikut terlibat perang sementara lawan ini menggunakan
alat-alat canggih seperti tank, iya, pesawat. Pernah ikut peran di daerah daerah Tondon Talasa. Iya. Itu Belanda menggunakan apa? Menggunakan senjata itu mesin. Iya. Sedangkan kita anak-anak itu kurang mengadakan begitu, hanya melempar batu saja. Lempar batu saja. Sebab itu daerah sana itu gunung-gunung tuh, kalau langgar itu lempar saja ke sana. Begitu aja. Iya. Tapi Belanda waktu itu bisa menguasai daerah Tondong atau terdesak? Tidak bisa menguasai daerah Tondong di situ. Hanya dengan menggunakan peralatan yang sederhana, bisa menghalau Belanda agar tidak menguasai daerah pertahanan pemuda di Tondong Talasa. Itu aja. Luar biasa ya. Kalau pesawat yang lewat kemudian melakukan pemboman pernah enggak Pak Haji? Biasa itu lewat itu dilempar saja. Iya. Begitu karena rendah sekali. Rendah sekali. Mau beri kambing itu rendah turun itu dilempar aja. Iya. Begitu aja dulu. Iya. Kalau di Pangkep sendiri ada berapa kelompok pejuang yang Pak Haji tahu waktu itu? Yang saya tahu itu ada kelompok pejuang di laut ada. Iya. Angkatan laut tuh ada juga di darat namanya HI. Harimau Indonesia. Harimau Indonesia. Iya. Ada juga PPNI, kita dari PPNI saja. PPNI. Ya, PPNI. Pemuda Penjuang Nasional Indonesia. Ya. Itu ada nggak sekretariatnya di Makassar? Atau apakah organisasi itu masih berlanjut sampai sekarang atau sudah bubar Pak? Sudah bubar itu kan sudah banyak masuk tentara apa dan lain-lain. Sudah dihapuskan tuh. Iya. Ya, begitu. Kenapa Pak Haji nggak ikut bergabung ke Tentara Keamanan Rakyat? Saya pernah ikut bergabung, tapi saya waktu itu adalah sakit. Oh iya. Ya, sakit waktu itu, jadi saya minta berhenti aku dulu di sini. Oh iya, pemberhentian dari PPNI. PPNI. Iya, sebagai tentara tuh. Oh iya. Wah luar biasa, ini lengkap dokumennya Pak Haji ya. Tentara Republik Indonesia persiapan Sulawesi Divisi Hasanuddin, ini luar biasa ya. Iya. Surat keputusan pemberhentian ya. Iya. Ini luar biasa Pak Haji, dokumennya lengkap. Iya. Dan saya kira memang kita tidak bisa memungkiri memang bahwa keanggotaan Pak Haji ini sebagai Legiun Veteran ini sangat luar biasa. Dan kita berharap bahwa pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dari Pak Haji bisa diteruskan ke pemuda agar pemuda-pemuda bangsa kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga meskipun lewat cerita, sehingga semangat juang pemuda di era milenial saat ini itu tertular oleh semangat juang pemuda di era kemerdekaan. Baik, demikian perbincangan kita dengan Pak Yusuf Patimbang selaku pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Pangkep. Demikian Idea Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Idea? Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam Idea Podcast Zona Bebas Bicara. Kali ini kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa. Tentunya ini adalah merupakan penghargaan buat kita, dan telah hadir di studio podcast kita ada Dr. Lulu ya. Apa kabar tak Dr. Lulu hari ini? Alhamdulillah baik Dok. Ya, Dr. Lulu, ya kita tahu bahwa Dr. Lulu ini adalah seorang profesional ya. Bagaimana atau apa yang menjadi aktivitas keseharian tak? Kalau sekarang saya berprofesi sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin Dok. Kelamin? Iya Dok. Spesialis kulit dan kelamin Dok. Wow, luar biasa. Ini seorang dokter yang cantik ya, tetapi berprofesi ya memang ada kulitnya, tetapi juga ada kelaminnya. Juga, tapi sebelum kita sampai ke sana Dokter Lulu, saya mau tahu dulu tentang background ya Dokter Lulu. Sepertinya Dokter Lulu masih single ya statusnya ya. Sudah menikah Dok. Oh menikah, iya. Anaknya sudah berapa? 2 Dok. 2. Kalau bapaknya? Bapaknya masih 1. Oh masih 1. Saya kira bapaknya juga 2. Selain sebagai dokter, Dokter Lulu ini beraktivitas apa lagi?
Selain sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga juga dok pastinya. Ya. Di luar rumah ada profesi lain tidak? Jadi bukan hanya di rumah sakit atau di tempat-tempat mana saja biasanya dokter Lulu beraktivitas? Kalau saya selain di rumah sakit Umum Batara Siang Pangkep, juga di RH Klinik dan praktek pribadi RH juga. ya. RH itu klinik tentang apa dok? Kalau bisa dijelaskan secara detail. Sebenarnya bisa untuk itu kan RH Skin Specialist dok, jadi bisa untuk dermatologi secara keseluruhan, tapi memang lebih fokus untuk kecantikan juga dok. Cantikan ya. Apa hubungan antara dokter kulit, kelamin, dan kecantikan? Karena dokter spesialis kulit dan kelamin itu kan memang dari head to toe dok. Head to toe. Skin head to toe. Ya, kepala ke kaki. Iya, ya? dari kepala sampai kaki. Iya, berarti include di dalamnya kecantikan ya. Iya dok. Nah, kenapa dokter Lulu memilih berprofesi sebagai dokter kulit dan kelamin tadi? Karena kan kalau kulit itu cenderung sehat. Jadi kalau selain untuk diri sendiri juga dok, kan bisa pasti kulitnya lebih sehat, bisa menjaga kulit jadi lebih glowing. Terus bisa membantu juga orang dalam membantu penyakit kulit serta kelamin juga dok. Pantas ya kulitnya dokter Lulu ini glowing ya. Sebenarnya saya juga ini dok, saya sebenarnya kan dari koas sampai selesai kan itu kalau di bagian lain biasanya kalau jaga itu pasti mandinya di rumah sakit. Oh gitu. Saya kurang serak dengan mandi di rumah sakit. Oh gitu. Jadi kenapa? Karena jadi lusuh kayak gitu. Jadi kalau kulit kan bisa kalau misalnya sampai rumah sakit sudah fresh kayak jadi gitu. Penampilan yang sekarang ini setelah koas ya. Wah ini bisa jadi apa ya buat teman-teman yang masih menekuni profesi di kedokteran, bahwa mereka memang belum maksimal penampilannya ya, luar biasa. Oh ini yang memotivasi dokter Lulu ya, sehingga harus mengambil kulit ya. Nah kalau boleh tahu dokter Lulu ya, kenapa harus profesinya itu kulit dan kelamin, bukan kulit dan kuku atau kulit dan rambut gitu? Kenapa harus kelamin? Oke. Karena kalau misalnya kulit dan kuku atau kulit dan rambut itu sebenarnya kulit itu sudah secara keseluruhan dok. Kulit, kuku dan rambut itu sudah satu paket. Satu paket ya. Kelamin itu beda lagi dok. Jadi kulit dan kelamin. Kalau misalnya kulit dan kuku atau kulit dan rambut itu kayak nggak keci juga sebenarnya dok. Gitu. Selain kalau kuku itu sudah termasuk dalam kulit kan head to toe dok. Gitu. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa dokter Lulu ini selain spesialis kulit juga spesialis kelamin ya. Iya dong. Penyakit kelamin. Oh penyakit kelamin. Nah kalau ibu-ibu datang berobat ke dokter kulit ya, biasanya mereka itu keluhannya apa sih yang paling banyak? Sebenarnya kalau ibu-ibu itu selalu cenderung wajah pasti dok. Wajah ya? Iya itu paling sering. Dok gimana dok, saya mau putih, saya mau glowing, itu yang paling sering kalau ibu-ibu. Oh gitu ya. Kalau bapak-bapak? Kalau bapak-bapak biasanya kelamin dok. Artinya bapak-bapak sering bermasalah di kelamin ya? Dok. Itu masalahnya paling sering apa ya? Paling sering itu infeksi menular seksual dok. Itu sudah sangat-sangat banyak. Infeksi? Menular seksual. Menular seksual. Berarti infeksi yang disebabkan karena hubungan seksual aktivitas ya? seksual. Seperti apa itu dokter Lulu? Misalnya seperti paling banyak ya dok, kayak gonore. Itu kalau orang awam biasanya kencing nanah. Kencing nanah ya. Jadi kencing tetapi yang keluar adalah nanah. Itu penyebabnya apa biasanya? Itu karena adanya bakteri pada aktivitas seksual yang bebas biasanya, atau sering gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan. Wah, ini luar biasa ini. Berarti memang kita memang dianjurkan untuk satu pasangan ya? Iya dok. Karena kalau ganti-ganti itu memang resiko tinggi untuk infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual, ya. Jadi gonta-ganti pasangan ini yang memang dianjurkan adalah gonta-ganti pasangan yang kalau yang dianjurkan yang sah ya barangkali ya. Tapi kalau yang jajan ya dalam tanda kutip jajan di luar ini yang mungkin yang sering bermasalah. Nah, bagaimana kita mengenali bahwa ini adalah merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena hubungan seksual? Biasanya dok, pasien itu selalu datang dengan, biasanya kalau kencing nanah dia belum terlalu ada keluhan. Biasanya itu nyerinya yang bikin dia datang. Nyeri, demam, bisa sampai demam biasanya. Dan paling banyak biasanya pada
Anak muda dok. Anak muda. Bahkan yang belum menikah yang kasusnya itu lebih banyak. Wow, luar biasa ya. Jadi Dokter Lulu sudah banyak menangani kasus-kasus infeksi yang disebabkan oleh karena penyakit menular akibat hubungan seksual. Iya, hampir tiap hari dok. Hampir tiap hari ya. Dan itu kebanyakan anak muda ya. Iya dok, betul. Apa yang Dokter Lulu sarankan kepada mereka biasanya? Baik dalam aspek pencegahannya, pengobatannya maupun edukasi-edukasi secara umum gitu, biar tidak terjerumus lebih dalam. Kalau saya sering menyarankan kepada pasien, karena kalau misalnya infeksi menular seksual itu kan sangat banyak kerugiannya sebenarnya dok. Iya. Yang pertama, kerugiannya itu sudah dapat penyakit infeksi menular seksual. Iya. Itu kan resiko tinggi dengan HIV. HIV sangat ya? Berkaitan dengan HIV. Jadi muarah dari semua itu ke HIV ya? HIV bisa dok. Iya. Terus yang kedua, pasti mengeluarkan duit yang sangat banyak, karena untuk pengobatan infeksi menular seksual sendiri itu tidak murah dok. Iya. Ya itu biasanya kurang lebih hampir sampai jutaan dok biasa pengobatannya. Wah, luar biasa ya. Iya dok. Berarti memang lebih bagus kita mencegah ya. Iya dok. Nah, dan BPJS memang tidak ditanggung BPJS. Waduh, kasihan iya, dok. sekali. Nah, kalau di kulit ya, ini kan kulit dan kelamin dua penyakit yang memang satu bidang tetapi tentu berbeda ya. Kalau di kulit biasanya Dokter Lulu menangani penyakit kulit apa yang paling banyak? Yang paling banyak kalau penyakit kulit itu biasanya psoriasis dok. Psoriasis. Yang seperti apa itu Dokter? Psoriasis itu biasanya ruam kemerahan di kulit iya. yang bersisik, biasanya itu paling sering. Bersisik. Ya. Oh iya. Terus kusta, Morbus Hansen itu sangat banyak juga. Kusta dok. masih banyak ya? Sangat banyak dok. Itu penyebabnya apa? Itu bakteri dok. Bakteri ya. Tapi masih sering Dokter Lulu temukan kasusnya gitu. Sangat banyak dok. Masih sangat banyak ya. Iya dok, sangat banyak. Wah, luar biasa ya. Berarti itu kan genetik juga dok. Jadi tidak semua orang bisa kena kusta sebenarnya. Iya. Kalau di wilayah Sulawesi Selatan ini, kira-kira dari daerah mana kasus-kasus seperti ini paling banyak? Di Pangkep sendiri juga. Pangkep ada. Dok, ya. Waduh, ini mesti harus diidentifikasi berarti ya. Iya, tapi sebenarnya penderita kusta itu tidak harus dibuang atau biasanya kan keluarganya tuh dia malah mengucilkan kayak gitu dok. Iya. Padahal sebenarnya tidak semua orang bisa kena kusta. Nah gitu. ini berarti karena memang kebanyakan kalau kita dengar begitu ada penderita kusta dalam keluarga semua harus dikucilkan, diasingkan di dalam hutan. Berarti ini memang perlu diedukasi dokter Lulu. Biasanya kalau misalnya ada pasien saya begitu biasanya saya panggil juga keluarganya. Panggil Jadi keluarganya. itu tidak perlu dikucilkan, diobati itu bisa membaik, bisa sembuh. Yang penting jangan bikin pasiennya semakin stres. Kalau semakin stres kan pasti reaksi kusta itu bisa muncul dan penyakit-penyakit lain pasti juga bisa masuk. Iya. Nah, bagaimana caranya saya tahu bahwa keluarga saya ini menderita penyakit kusta gitu? Kalau kusta biasanya yang paling sering itu ada mati rasa pada kulit. Mati rasa ya? Disertai nyeri-nyeri sendi atau kram-kram kayak gitu. Itu tanda-tanda awal ya? Iya. Nah kalau ada tanda-tanda seperti ini harus segera dibawa ke Dokter Lulu berarti? Iya dok, karena biasanya ya dok, kalau misalnya di daerah itu paling sering cenderung diobati tradisional. Malah sebenarnya bakterinya itu bisa menyebar kemana-mana karena tidak diobatin kayak gitu dok. Jadi penyakit kusta jangan diasingkan, jangan dikucilkan, iya, betul, dok. Jangan disembunyi penyakitnya, tapi secepatnya menghubungi Dokter Lulu ya, dok, betul. Sebagai dokter ahli kulit ya. Iya, Insya Allah semakin cepat diobati, semakin cepat sembuhnya iya, ya. Dok. Oke. Karena kalau patuh, Insya Allah segera membaik juga dok. Segera membaik ya. Iya. Nah, Dokter Lulu ya, menurut spesialis kulit, apa itu definisi cantik? Kalau cantik berdasarkan dokter kulit itu sendiri tidak harus putih ya dok. Yang betul. penting kalau cantik itu ya kulitnya harus bersih ya. Sehat. Kalau sehat itu kan pasti bebas dari penyakit kulit. Dan kulitnya biasanya pasien dok saya mau glowing. Kalau glowing kan pasti kulitnya harus lembab. Jadi pasti kelihatan glowing kayak gitu. Jadi cantik itu tidak mesti harus putih ya? Iya dok, itu yang paling sering pasien mau dok saya mau putih. Dan tone kulitnya kan misalnya kalau yang gelap itu kan susah juga dok. Kalau misalnya mau dipaksa untuk harus putih maksimal. Karena gitu. Putih belum tentu bersih. Belum tentu bersih, belum tentu sehat. Karena definisi cantik sebenarnya luas ya. Iya dok. Kalau cantik menurut artis kan harus penuh dengan warna-warni di wajah
wajah ya. Iya, Kalau dokter kulit memang harus bersih ya. Iya, bersih, Oke, bersih ya. Nah, bagaimana merawat kulit yang standar menurut kesehatan? Kalau merawat kulit berdasarkan kesehatan itu yang paling standar itu otomatis membersihkan kulit, harus mandi ya. Mencuci muka juga 2 kali sehari cukup, maksimal 3 kali. Karena kalau terlalu sering cuci muka juga biasanya mukanya orang jadi cenderung kering, Dok. Itu mencuci muka sebaiknya dengan menggunakan apa, Dok? Itu yang standar ya menurut kesehatan. Facial wash yang pasti khusus untuk wajah. Karena terkadang ada pasien juga yang mencuci muka itu pakai sabun mandi, Dok. Itu kan pH-nya beda. Oh, berbeda. Jadi malah bikin kulitnya itu jadi bermasalah. Ini kebiasaan nih. Kalau saya pakai sabun mandi berarti harus dihentikan. Kalau laki-laki memang biasanya cenderung kayak gitu. Tapi saya glowing, Dak. Iya, glowing. Oh, gitu ya. Terus yang kedua, Dok, harus memakai moisturizer. Karena moisturizer pada kulit itu sangat penting, sangat berperan. Karena kalau misalnya kulit tidak lembab, apalagi kan sekarang banyak pasien yang menggunakan sabun antiseptik. Malah sebenarnya untuk daily antiseptik itu tidak dianjurkan untuk karena wajah ya. Entah untuk kulit wajah atau kulit secara keseluruhan itu tidak dianjurkan karena malah bikin kulit jadi kering. Terus yang ketiga harus pakai sunscreen, itu wajib, Dok. Entah itu laki-laki atau wanita. Biasanya di atas 6 bulan bayi pun wajib pakai sunscreen karena kan sekarang paparan sinar matahari itu sudah sangat-sangat ekstrim ya, Dok. Kalau kulit yang hitam seperti saya ingin diglowingkan, gimana caranya? Bisa, Dok. Oh, bisa? Bisa, Dok. Wah, alhamdulillah, luar biasa kalau gitu. Bisa, Dok. Ya. Bagaimana caranya, dokter dulu? Jadi kalau misalnya untuk kulit tone gelap itu enggak mesti juga yang harus putih, tapi yang paling penting harus pakai pelembab yang sering. Biasanya maksimal 2 kali sehari boleh. Tapi untuk misalnya kalau kita kan sekarang pakai sering terpapar dengan hand sanitizer kayak gitu. Jadi setiap kali kita merasa kulitnya kering nggak apa-apa diaplikasikan lagi pelembabnya. Oh, gitu. Jadi pelembab ya. Ya, Dok, yang paling penting itu harus kalau misalnya untuk kecantikan pemakaian krim itu harus sesuai dengan kondisi kulit. Oh, gitu. Ada kriteria-kriterianya Dok, karena sekarang kan banyak sekali online, Dok. Dan sangat banyak pasien saya yang mukanya jadinya rusak karena pemakaian yang online. Karena kan sebenarnya kalau krim itu harus ada pengawasan dari dokter spesialis itu sendiri. Ini yang kasus seperti ini, Dok, saya istilahkan dengan rugaya. Rusak karena gaya. Iya, betul. Terlalu banyak terpengaruh dengan iklan, filter. Kan biasa sosial media itu kan banyak sekali filter sekarang, jadi kita susah untuk mempercaya lagi. Iya, berarti memang harus dengan ahlinya ya. Iya, dalam hal ini dokter spesialis kulit ya. Dok. Luar biasa. Nah, Dokter Lulu, ini memang juga karena pengaruh iklan, saya nggak ngerti ya apakah pengaruh iklan atau karena pengaruh teknologi kedokteran, banyak masyarakat kita yang teriming-imingi cantik itu dengan melalui pendekatan-pendekatan operasi ya. Gimana itu? Sebenarnya apakah itu positif ya atau negatif buat kulit kita atau wajah kita atau seperti apa, Dokter Lulu? Sebenarnya untuk positif negatifnya itu tergantung, Dok. Dan itu makanya memang harus dikonsultasikan langsung ke dokter spesialis. Karena untuk misalnya kayak tanam benang atau misalnya botox itu kan tidak sembarangan juga, Dok. Tidak sembarangan ya. Itu di luar kan sudah banyak, Dok, yang melakukan bukan sebenarnya kompetensinya dia, tapi dia tetap melakukan itu. Iya, Dok. Banyak orang yang sekarang mengambil alih profesi itu tapi bukan kompetensinya. Iya, Dok, benar. Nah, siapa sebenarnya yang berkompeten untuk melakukan hal-hal seperti ini? Kalau misalnya kayak botox, thread lift itu tanam benang untuk kulit itu sebenarnya dokter spesialis kulit. Dokter spesialis kulit. Jadi Dokter Lulu bisa? Bisa, Dok. Kalau saya mau kasih mancung hidung saya boleh, bisa Dok, ya? Boleh. Wah, luar biasa. Bikin runcing dagu bisa ya? Oh iya. Apa-apa sih sebenarnya yang bisa dimodifikasi di wajah kita? Kalau wajah, hidung bisa, Dok. Jadi biasanya kalau thread lift untuk hidung itu bisa senatural mungkin dengan benang. Benang ya? Iya, Dok. Kalau dagu bisa filler. Itu benang jahit apa benang apa? Bukan, Dok. Jadi memang khusus kulit, khusus untuk ini, tapi dia absorbable. Jadi kayak benang SC, jadi dia menyerap di itu kulit. Diserap ya? Iya, Dok. Mahal pasti ya? Ya kurang lebih, Dok. Ini kalau saya mau hitung-hitung, kalau mau kasih mancung hidung, mau kasih runcing dagu, ya mungkin berapa ratus juta begitu ya? Atau enggak sampai ya? Ya kurang lebih 10 juta. Oh gitu, wah luar biasa gitu. Nanti saya akan menjadi pendaftar pertama nih untuk uji coba
si runcing dagu lah mungkin. Kalau ya. untuk dokter Anas free kok. Oh free, wah luar biasa. Itu melakukannya di mana dok? Apakah cuma di klinik biasa atau harus di kamar operasi ya? Biasanya di klinik bisa dok, tapi memang standarisasinya harus steril. Steril. Harus steril. Sama dengan kalau kita melakukan operasi biasa benar, ya. Dok, betul. Iya. Ada enggak dampak negatif dengan tindakan-tindakan seperti ini? Sebenarnya dampak negatifnya itu banyak dok. Iya. Banyak juga karena biasa pasien yang tidak patuh, misalnya sudah tindakan malah misalnya tidak bisa menjaga, misalkan itu misalnya ada entry point di situ dok, itu pasti ada bisa masuk bakteri. Jadi terkadang dia tidak bisa menjaga, dia tidak bisa patuh. Nah itu bisa jadi bisa efek samping bahkan komplikasi yang lebih. Berarti memang harus ada kedisiplinan yang tinggi ya. Iya dok. Benar. Selain dokternya memang harus profesional, pasiennya juga harus disiplin dalam. Harus dok. Pantas kalau selama ini banyak yang kita lihat kasus-kasus yang gagal mendatangkan hasil yang maksimal ya. Ada yang hidungnya mau dimancungkan justru malah tambah lebar ya. Ada dagunya yang mau diruncingkan justru tambah bulat. Iya, itu bahkan karena sampai abses juga dok. Iya, itu karena tidak profesional yang melakukannya. Tidak profesional, tidak steril. Iya. Terus itu kan harus ada pengawasan before sama after treatment juga harus kita pantau dok. Jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi kita harus betul-betul pantau juga. Iya. Jadi gitu. Kata kuncinya kalau mau memodifikasi wajah untuk mencapai sebuah titik kecantikan yang diinginkan, memang sebaiknya ke dokter kulit ya. Ini perlu diedukasi saya kira, dan ya saya baru tahu ini kalau ternyata dokter kulit itu bisa lebih luas seperti lagi. Itu ya, lebih luas seperti itu. Ujung-ujungnya memang mengarah ke kecantikan ya. Benar, jadi dok. Dokter kulit tidak lagi mengurus panu, kadas, kurap ya. Hanya itu, karena itu kan penyakit-penyakit lama yang mungkin sekarang bisa tertutupi dengan kebersihan kulit tadi ya. Benar, nah, orientasi kecantikan ini yang luar biasa. Dokter Lulu kan biasa kalau saya ke Makassar itu kiri kanan itu banyak salon-salon kecantikan dan lain-lain. Itu bagaimana dari pandangan seorang dokter spesialis kulit? Kalau yang salon-salon yang sebenarnya yang tidak berkompetensi, sebenarnya kalau saya jangan berani dok, karena itu sangat butuh pendampingan sebenarnya. Misalnya kalau salon ada dokter spesialisnya itu mungkin tidak apa-apa dok. Tapi kalau salon atau misalnya klinik-klinik tapi tidak ada dokter yang berkompeten di situ, itu sangat bahaya. Kompeten itu yang dimaksud adalah dokter spesialis kulit ya? Iya dok, yang memang berkompetensi di bidang itu. Boleh nggak dokter umum tetapi memiliki keterampilan kecantikan gitu? Kalau dokter umum untuk kecantikan itu sendiri sebenarnya ada batasannya juga. Ada batasan ya. Jadi tidak semua dokter umum itu bisa mengerjakannya. Iya. Gitu. Iya. Berarti tidak semua salon juga kita just negatif ya, tetapi salon-salon kecantikan yang memiliki penanggung jawab dokter ya itu legal ya, legal. Nah, sekarang memang justru menjadi fenomena ada salon plus ya. Jadi ini memang lawannya dokter kulit berarti ya. Salon yang tidak profesional kemudian memberikan fasilitas plus justru mengundang penyakit kelamin ya. Iya dong, benar. Iya. Nah, berarti yang saya tangkap bahwa dokter kulit itu bukan hanya tentang penyakit-penyakit kulit, tetapi juga membantu kita dalam melakukan perawatan kulit. Luar biasa teknologinya berarti. Nah, dokter Lulu, sekarang kan ini era pandemi COVID ya. Era pandemi COVID-19. Ada enggak manifestasi COVID-19 yang bisa kita lihat pada kulit? Nah, untuk manifestasi kulit itu sudah banyak dok sekarang pada COVID-19. Jadi yang paling sering kayak ruam merah di kulit itu paling banyak kasusnya ya. Bintik-bintik merah Kemerahan ya? pada kulit. Kurang lebih kayak infeksi virus biasanya dok, kayak misalnya morbili kayak gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Iya. Itu ada rasa gatal nggak? Gatal dok. Gatal. Sangat Jadi, gatal. Kalau ada kulit-kulit kemerahan kemudian disertai rasa gatal, bisa kita curiga ya. Bisa dok, bisa kita curiga ya. Apalagi ada riwayat demam, itu bisa. Oh iya, berarti COVID juga ini menyerang kulit juga berarti ya. Iya dok, benar. Iya. Apa yang harus kita lakukan kalau tiba-tiba saya merasa gatal, kemerahan, kemudian saya curiga COVID, itu saya harus kemana?
Kalau misalnya yang paling tidak nyaman dirasakan yang kemerahan dan gatalnya, biasanya nggak apa-apa ke kulit dulu dok. Biasanya kalau biasanya dari anamnesis, biasanya kalau saya curiga juga dia mengarah COVID, biasanya saya langsung konsul juga ke penyakit dalam. Iya, gitu. Nah, Dokter Lulu, di bagian kulit dan kelamin ada enggak kasus-kasus yang emergensi ya, yang mau tidak mau harus segera kita tolong, harus segera kita selamatkan? Ada enggak kasus-kasus seperti itu? Ada dok, misalnya kayak gigitan serangga. Gigitan itu serangga? Kan bisa menyebabkan shock anafilaktik kalau misalnya tidak segera ditangani. Serangga yang seperti apa dokter? Lebah kah? Ya kurang lebih seperti semut lebah. Kah? Kan ada semut hitam itu ya? Iya. Dokter Lulu pernah gigit semut hitam ya? Pernah. Pernah dong. Iya. Selain itu Stephen Johnson juga, sindrom Stephen Johnson. Ya, SSJ. Iya. Itu seperti apa penyakitnya? Itu biasanya ada luka di bagian-bagian mukosa, misalnya kayak bibir, mata, sama biasanya kelamin juga dok. Kelamin juga? Iya. Itu manifestasi di kelamin seperti apa? Luka dok, luka. Luka ya? Luka dok. Kayak melepuh gitu ya? Kayak ulkus begitu dok. Oh, itu biasanya ulkus. Karena apa? Sindrom Stephen Johnson ini itu karena obat dok, alergi obat. Alergi obat. Apa pertolongan pertamanya? Biasanya pertolongan pertamanya itu harus masuk steroid juga dok. Steroid ya, itu harus dirawat di rumah sakit harus berarti dok, ya? wajib. Kalau digigit serangga tadi, itu alergi ya? Gigitan serangga bukan alergi. Bukan alergi? Dok. Iya, itu reaksi. Biasanya kemerahan, yang rasa panas, itu biasanya orang, oh enggak apa-apa digigit serangga. Padahal sebenarnya itu jangan disepelekan. Itu karena kasus emergensi iya, ya? dok, karena itu bisa shock anafilaktik juga. Wah, jadinya. Bahaya juga berarti. Nah, kalau ada kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertamanya gitu. Kalau misalnya pertolongan pertama di rumah ini dok. Iya. Jadi kalau saya sebaiknya langsung minum obat gitu. Dok. Obat ya. Kalau misalnya kalau steroid ada segera supaya dia mencegah dexamethasone ya. Sama urtikaria itu paling sering juga. Paling dok. sering. Iya. Urtikaria akut kayak gitu paling sering. Sampai matanya angioedem sampai bengkak, bibir, mata itu harus segera dok karena bisa sampai sesak, bisa sampai nggak bisa bernafas kayak gitu. Dok. Gitu ya. Nah, saya mau Dokter Lulu memberikan pencerahan agar ada efek jera gitu bagi yang sering bermain kelamin gitu. Saya tahu kan, mengerti kan bermain kelamin ya? Saya sangat sering memberikan efek jera sebenarnya dok sama pasien. Nah, bagaimana itu? Iya, apa yang harus kita lakukan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi? Iya. Nah, sebenarnya yang paling penting kalau misalnya entah itu sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, sebaiknya untuk jajan di luar itu sangat beresiko dok. Jajan ya? Jajan. Jadi jangan jajan di luar rumah. Iya dok, karena kita tidak tahu misalnya entah itu perempuan atau laki-laki yang kita lakukan aktivitas seksual, kita nggak tahu dia pernah nggak berhubungan sama berapa banyak orang di luar sana yang sudah pernah beraktivitas seksual. Kalaupun misalnya harus berhubungan seksual, bagaimana caranya mengamankan atau melindungi agar tidak terjangkit penyakit infeksi seksual itu? Kalau saya nggak pernah menyarankan dok untuk pasien gitu. yang mau jajan untuk memakai kondom, ya? Iya dok. Atau begini, kalau sudah keseringan jajan di rumah, kemudian kembali ke rumah dengan istri, itu bagaimana caranya mencegah agar apa yang sudah didapatkan di luar tidak berpindah ke pasangan di rumah? Nah biasanya kalau pasien datang biasanya saya sampaikan jangan berhubungan dulu sama istri sampai betul-betul pengobatannya tuntas. Oh, gitu. Karena kalau misalnya ada keluhan terus berhubungan juga sama misalnya pasangan di rumah, otomatis juga pasti pasangan juga bisa terinfeksi. Banyak pasien saya yang pintar juga dok, yang misalnya dok saya tahu saya salah, jadi saya tidak mau menyentuh dulu istri saya kayak gitu. Banyak dok, sangat banyak. Gitu. Ada juga yang misalnya cuek-cuek saja dok, misalnya oh iya dok saya sudah berhubungan sama istri saya karena kan saya nggak tahu dok ini kayak gitu. Jadi otomatis dua-duanya harus diobatin kalau kayak gitu dok. Boleh nggak pakai pengaman? Amankah? Iya. Amankah? Aman sih dok. Aman ya. Oh gitu. Jadi harus pakai pengaman ya. Tapi hati-hati juga dok, nanti bocor.
gitu. Oh gitu ya. Iya dok. Cuma kalau saya tidak pernah menyarankan ke pasien, apalagi yang sudah berkeluarga untuk misalnya dok, kalau misalnya saya mau jajan di luar, ada beberapa pasien saya yang bertanya dok kalau misalnya ada pasien saya yang dok kalau misalnya saya mau jajan di luar boleh nggak saya pakai pengaman? Saya bilang ya sebaiknya sama istri saja karena kan sudah tahu kebersihannya seperti apa seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur terkontaminasi, pengobatannya berarti harus dua-dua ya? Iya dok. Bukan hanya laki-laki atau perempuan saja, tapi dok, harus dua-duanya. Harus dua-duanya dok. Iya. Itu memang harus disarankan kontrol ke dokter spesialis kulit. Harus dok. Dokter spesialis kulit dan kelamin dok. Iya. Karena banyak pasien juga yang beli sendiri obatnya dan akhirnya dok saya sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Kan kalau pengobatannya tidak tepat juga ya pasti tidak bisa membaik juga dok. Percuma sudah minum obat yang tidak tepat, udah banyak konsumsi obat, keluhannya juga semakin buruk seperti itu. Dok, ada satu fenomena ya di beberapa berita-berita kita lihat banyak anak-anak muda yang mungkin tidak puas dengan kondisi fisiknya, lalu melakukan tindakan penyuntikan di kelamin untuk memperbesar ukuran kelamin. Benar. Gimana dari tinjauan dokter kulit? Kalau dari saya biasanya itu kan pasti macam-macam dok. Ada yang misalnya suntikan kemiri, minyak kemiri. Minyak kemiri ya, paling banyak minyak kemiri. Paling banyak itu minyak kemiri dok. Terus ada juga yang masukin cincin. Kayak gitu. Biasanya, wah luar biasa ya cincin. Cincin juga dok. Biasanya kalau kayak gitu paling cincinnya saja yang saya keluarkan. Tapi untuk yang keluhan yang sudah parafinoma seperti itu biasanya saya konsulkan ke bedah juga dok. Biasanya. Dokter bedah ya. Dokter berarti memang harus dioperasi ya. Harus dioperasi. Wah luar biasa ya resikonya. Ini namanya bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian ya. Iya karena kalau kondisi sudah tidak normal seperti itu untuk 100% membaik kan sudah susah dok. Itu memang merusak kulit ya? Iya dok, merusak kulit. Berarti karena kulit rusak, berarti ada pengaruh pada aspek rasa ya? Iya, benar dok. Iya, berarti ya ini juga memang suatu fenomena yang banyak kita temukan di masyarakat yang harus dok. Kita edukasi sebaik mungkin. Benar. Nah dokter Lulu, ini penampilan dokter Lulu kan hari ini cantik sekali, sangat luar biasa ya. Mungkin ada tips-tips yang ingin disampaikan kepada teman IDEA di luar sana, di mana saja, bagaimana menjaga kecantikan personality kita gitu. Jadi kalau misalnya untuk menjaga kecantikan personality kita itu yang paling pertama tidak harus putih ya. Yang paling pertama kita harus bersih. Kalau bersih pasti jadinya kelihatan glowing, kalau sehat pasti kelihatan glowing. Dan harus pemakaian produknya itu yang tepat. Karena kalau tidak tepat kan kondisi kulit tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita pemakaian krim yang salah, otomatis pasti bisa jadinya kulitnya jadi semakin banyak yang bermasalah seperti itu. Jadi kalau untuk konsultasi kulit harus di dokter spesialis kulit. Wah luar biasa. Itu kata kunci ya. Harus pada dokter spesialis kulit ya. Karena pasien itu paling sering seperti itu dok. Teman saya bagus, kan belum tentu karena tipe kulit orang kan berbeda-beda. Respon tiap orang berbeda-beda juga dok. Itu yang paling sangat saya sayangkan dari kadang bukan sebenarnya salah dari salonnya, bukan salah dari misalnya orang yang buka klinik-klinik yang tidak mungkin berkompeten di bidangnya dok. Cuma mungkin dari masyarakat yang harus betul-betul pintar, yang memilih yang mana saya harus datangi seperti itu dok. Betul. Karena kalau memang mau kulitnya sehat itu tidak harus putih. Karena tuntutan pasien yang paling sering itu dok saya mau putih. Padahal sebenarnya tone kulitnya itu sangat gelap seperti itu dok. Iya, ini kata kunci yang luar biasa dokter Lulu bahwa banyak masyarakat kita yang selama ini menyalahartikan tentang kulit ya. Iya, benar, dok. Sehingga selalu mencoba-coba ya hal-hal yang yang viral di media. Iya benar dok. Apalagi kan filter di mana-mana itu sudah sangat jahat menurut saya. Padahal kata kuncinya cuma satu ya. Datang konsultasi ke dokter spesialis kulit ya, luar biasa. Baik, terima kasih dokter Lulu kesempatannya pada hari ini.